yang bisa membawa kita semua ke surga. Amin ya Allah. Dijauhkan daripada rizki yang menyeret kita ke dalam neraka. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Karena kita sekarang masuk bulan Rajab, berkaitan juga dengan kondisi fenomena alam. Ini pakai bahasa Indonesia kan, udah yakin nggak pakai Sunda ya. Udah enak jadinya. Apalagi masih Melayu kan, Betawi juga masih Melayu, masih ada satu darah juga. Melihat fenomena alam saat ini luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaannya. Di mana-mana banyak terjadi musibah, ada banjir bandang, ada longsor, ada puting beliung, ada gempa bumi, macam-macam. Jadi orang mau selamat itu sulit, tinggal kita perbanyak mendekatkan diri kepada Allah. Yang berada di pegunungan kayak kita di Lembang, waspada apa? Longsor, apalagi sesar Lembang, patahan Lembang kalau bergeser dikit luar biasa, kata ilmuwan. Yang tinggal di pinggir laut, tsunami, angin besar, badai. Yang tinggal di daratan, oh saya mah aman, nggak akan ada longsor, nggak akan ada tsunami. Dari laut jauh, dari pegunungan jauh, siapa bilang aman? Allah Maha segalanya. Cukup bagi Allah mengatakan kun, semua bisa terjadi. Ternyata di daratan biasa bisa Allah tunjukkan lewat anginnya, angin puting beliungnya atau apalah, dengan hujan besar, banjir. Sekarang di mana-mana padat penduduk, jadi serapan air kurang, akhirnya Allah kasih banjir di mana-mana. Allah Maha segalanya. Jadi kita nggak bisa lepas kalau Allah punya kehendak. Maka dalam kondisi saat ini apa yang kita lakukan, khususnya juga kita di bulan Rajab, banyak amalan-amalan di bulan Rajab yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Tapi kita tidak bahas yang banyak, kita bahas sedikit saja. Kita minta di dalam kondisi ini kita perbanyak istighfar. Perbanyak apa? Istighfar. Istighfar itu apa? Minta ampunan. Kita perbanyak minta ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa kita begitu banyak, dosa kita nggak terhitung. Bahkan dosa kita yang besar itu sudah seringkali menghalangi kita untuk beramal soleh. Betul. Mau ke masjid, sholat berjamaah berat, mau berbuat baik dengan tangan kita berat, kita punya mata memandang Al-Quran capek, baru 5 menit, 10 menit udah capek. Telinga kita mendengarkan pengajian, oh ada pengajian di sana, ayo kita dengar, kayaknya udah males dulu. Lisan kita mau berzikir, mau mengucap hal-hal yang baik, bersolawat kepada Rasulullah, berat, susah. Padahal coba sekarang kita tes berzikir, kita baca istighfar, karena ngomongnya tentang istighfar. Kita baca astagfirullah, coba. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Capek bu? Capek nggak? Capek nggak? Coba bapak yang dari atas yang sepuh baca istighfar, capek nggak kira-kira? Kalau kaki, ibu-ibu udah mulai terasa pengajian itu kalau nggak selonjoran nggak enak. Mau bangun pelan-pelan ya bapak. Cangkeng kalau kata orang Sunda, pinggangnya udah sakit. Ada capeknya.
Kita jalan 1 kilo, 2 kilo, aduh pegel, kerasa kaki, istirahat dulu, betul? Tapi ketika lisan kita berzikir, ada capeknya nggak? Pernah nggak? Ada nggak tukang pijit lidah? Ada nggak? Hah? Wah, ini kebanyakan zikir, kebanyakan baca Al-Quran, kebanyakan gibah, kebanyakan ngomongin tetangga, kebanyakan ngomongin saudara, pegel lidahnya. Ada nggak dunia ini loh? Nggak ada ceritanya lidah itu pegel. Nggak ada ceritanya lidah capek. Tapi pertanyaannya, kenapa lidah kita ini sulit buat berzikir? Padahal nggak nggak ada pegelnya, nggak ada capeknya. Tapi kenapa bisa kita berzikir itu berat? Kalau kita rasakan itu, Bapak, kalau merasakan lidah kita sulit untuk berzikir, sulit untuk mengucap kalimat-kalimat thayyibah, sulit untuk membaca Al-Quran, hati-hati, takutnya nanti di akhir ajal kita, tatkala roh Allah cabut dari tubuh kita, sulit tidak kita mengucap la ilaha illallah. Jadi nggak bisa kita pakai logika. Oh, sebaik-baiknya orang itu adalah yang akhir hayatnya mengucap la ilaha illallah. Nggak capek mengucap la ilaha illallah, gampang. Udahlah sekarang perbanyak dosa. Nanti ketika mau mati, ketika sekarang baca la ilaha illallah. Nggak bisa dengan logika itu. Jadi logikanya la ilaha illallah keluar itu bukan dengan akal, tetapi dengan spontanitas, dengan kebiasaan yang diucapkan oleh lidah. Kalau orang latahan, tahu ya latahan? Kalau di Mandarin tahu nggak? Apa bahasa kalau latah yang dikagetin suka ngikutin itu apa bahasa di sana? Sama latahannya. Kan kayak orang latahan itu, emang dia ngucap pakai akal? Enggak, yang keluar itu adalah sesuai dengan perbuatannya, sesuai dengan perkataan harian. Maaf, orang yang jarang pikir, yang suka menyebut nama-nama kotor, yang keluar yang kotor. Bahkan sampai nama barang laki-laki kadang disebut. Ya, ada yang kayak begitu kan? Banyak. Karena lidahnya digunakan untuk yang. Tapi kalau orang yang baik, orang yang soleh, kaget, spontan mengucap astagfirullah. Ini di luar akal. Jadi yang bermain apa? Yang bermain adalah rahmat Allah, kasih sayang Allah. Maka gunakan lisan kita. Tadi kenapa lisan kita berat? Karena di situ ada dosa. Karena ada dosa. Dosa yang menghalangi kita untuk beramal saleh. Jadi ketika ada kesempatan semacam ini, pengajian, perkumpulan silaturahmi semacam ini adalah nikmat anugerah yang Allah berikan kepada kita lebih besar dari dunia dan seisinya. Di sini ada yang usahanya terpaksa tutup. Wah, rugi saya ikut pengajian. Enggak rugi. Justru kita beruntung. Allah kasih yang lebih. Kalau kita buka usaha, paling usaha hasilnya berapa? Tapi di sini Allah catat pahala kita berlipat-lipat. Kalau Allah wujudkan dengan uang, insya Allah bumi kita beli ini masih ada kembalian. Ini kasih sayang Allah, maka Allah nggak kasih di dunia, Allah nggak tampakin di dunia. Kenapa? Saking banyaknya. Maka ini adalah kesempatan anugerah yang paling besar yang Allah berikan kepada kita, khususnya di hari ini. Barangkali dari pagi kita belum berzikir, kita belum baca Al-Quran, belum baca Yasin, tapi di sini Allah kasih kita kesempatan lisan kita bergetar, lisan kita basah. Setiap waktu lisan kita basah, tapi apa yang membasahi? Kata-kata yang tidak bermanfaat. Dalam kesempatan ini Allah pilih ibu-ibu, bapak-bapak, lisannya adalah lisan yang menyebut nama Allah, lisannya adalah lisan yang membaca Al-Quran, lisan yang menyebut istri. Ini adalah karunia yang besar yang Allah berikan kepada kita. Jadi perbanyak istighfar untuk apa? Supaya dosa kita diampuni. Kalau dosa kita diampuni, di sanalah nanti akan ada amal-amal soleh lainnya yang mudah kita perbuat.